guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTKP itu adalah batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi. Besaran minimal dalam PTKP mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter, serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Jadi, PTKP ini sebetulnya adalah biaya operasional bagi wajib pajak orang pribadi dan keluarganya. Ya, berbeda dari WP Badan. Kalau misalnya operasional umum dan sebagainya itu kan ditentukan sendiri secara self assessment. Tapi guys, biaya operasional untuk orang pribadi, di mana di sini ditentukan adalah berdasarkan PTKP, ditentukan oleh pemerintah. PTKP ini merupakan komponen untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di mana di sini penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP ini, guys. Oke, kemudian berapa sih PTKP yang akan diperhitungkan? Tergantung lagi, guys, status si wajib pajak yang bersangkutan. Undang-undang memang memberikan tambahan untuk batasan penghasilan tidak kena pajak, khususnya untuk menghitung penggabungan penghasilan, bahwa di sini sang istri dengan kondisi yang lebih dari satu pemberi kerja atau ada hubungan usaha dengan suami atau memilih terpisah gitu ya, atau pisah harta. Jadi di sini tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami adalah sebesar 54 juta. Sementara kalau tidak ada penggabungan, guys, PTKP-nya kan normal. Bagi yang menikah, bagi si suami ini, ya kakak, maka untuk si tambahan dia menikah adalah cuma 4.500.000. Jangan lupa subscribe ya. Oke, selamat menyaksikan. Status PTKP seseorang ditentukan menurut kondisi awal tahun pajak bersangkutan atau per 1 Januari. Jika perubahan status pegawai terjadi setelah tanggal 1 Januari, maka perubahan itu tidak diperhitungkan dalam PTKP tahun yang bersangkutan. Nah, misal nih, Ardi menikah pada tanggal 2 Januari 2020. Maka status PTKP Ardi selama 2020 tetap dianggap TK, tidak kawin. Nah, PTKP Ardi menjadi kawin tanpa tanggungan atau K0 berhitungkan mulai 1 Januari tahun 2021. Begitu. Ini merupakan pertanyaan yang sering dilontarkan, guys, pada saat offline training. Jadi, bagaimana PTKP seorang kepala keluarga dengan 2 istri, atau dia melakukan poligami, guys. Jadi gini, tambahan PTKP dalam Undang-Undang PPH bagi seseorang yang menikah, pada prinsipnya tidak melihat jumlah istri, melainkan pada status menikah atau tidak. Ya, jadi bila seorang pria sudah menikah dengan istri pertama, maka status PTKP-nya adalah K0. Nah, bila kemudian pria tersebut tidak memiliki anak misalnya, dan menikah kembali dengan istri kedua, maka tetap tidak ada perubahan status PTKP tersebut, karena pria tersebut tetap dianggap menikah. Gitu ya.
Walaupun dengan 2 istri, tetap aja statusnya adalah K0, guys. Jadi begitu ya. Ya, jadi ini bukti bahwa undang-undang pajak di negara kita tidak mendukung poligami, guys. Begitu. Boleh sekali, guys. Bila seseorang itu tidak menikah ini kan ada 2 kemungkinan ya. Memang belum pernah menikah, atau sudah menikah, tapi kemudian hidup berpisah. Nah, jadi apakah boleh wajib pajak seorang pribadi di sini, baik seorang pegawai maupun pegawai wanita yang berstatus tidak menikah, menambahkan tanggungan dalam status PTKP-nya. Jadi, PTKP yang dapat dikurangkan untuk mereka ini, pegawai atau pegawai wanita tidak menikah, yang dapat dikurangkan selain untuk dirinya sendiri, juga PTKP bagi keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang. Atau nanti jadinya adalah TK garing 3, atau tidak kawin dengan 3 tanggungan. Nah, bagi pegawai wanita, menikah, PTKP yang dapat dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, atau tetap TK0. Sedangkan untuk yang pegawai berstatus menikah, artinya di sini adalah seorang pria, guys, kepala keluarga, PTKP yang dapat dikurangkan selain untuk dirinya sendiri, juga ditambahkan dengan PTKP untuk status K atau kawin, menikah tadi ya, dan PTKP tanggungan tetap maksimal 3 orang. Dengan demikian, maka status kepala keluarga yang tadi, guys, itu dia bisa menjadi K1, ya, menjadi K2, K0, K1, K2, atau K3. Angka di belakang garing ini, guys, itu adalah jumlah tanggungan. K0 berarti tidak ada tanggungan, K1 berarti kawin dengan 1 tanggungan, K2 berarti kawin dengan 2 tanggungan, K3 berarti kawin dengan 3 tanggungan. Nah, dalam hal anggota keluarga yang dapat dijadikan tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, yaitu orang tua, anak kandung, atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Jadi di sini tanggungan ini, guys, bisa karena hubungan keluarga sedarah atau bisa karena semenda, guys. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah atau semenda itu sebenarnya karena hubungan kekeluargaan, ya, keluarga karena keturunan sedarah atau keluarga karena semenda. Jadi gini, hubungan sedarah timbul karena keturunan sedarah, guys. Misal anak orang tua. Hubungan semenda timbul karena ini hubungan pernikahan, mertua, anak tiri, gitu ya. Oke, jadi skema hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda, guys, ini bisa macam-macam. Ya, tapi yang diminta oleh undang-undang kita adalah lurus, garis lurus. Keluarga sedarah, semenda, garis lurus. Artinya di sini ada ayah, ibu, anak kandung. Oke. Nah, sementara undang-undang tidak menyebut ke samping. Ya, ke samping 1 derajat. Ke garis lurus 1 derajat berarti tadi ayah, ibu, anak gitu ya. Ke samping 1 derajat berarti saudara kandung. Semenda, guys, bisa lurus 1 derajat, mertua atau anak tiri. Ke samping 1 derajat, saudara ipar. Nah, yang termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, itu adalah orang tua, guys, ya, ayah, ibu, gitu ya, ayah, ibu, kemudian anak kandung, yang termasuk dalam pengertian keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, ayah mertua, ibu mertua, anak tiri, ya. Jadi mereka-mereka ini boleh menjadi tanggungan si pegawai atau orang pribadi yang bersangkutan. Sementara yang tidak mendapat tambahan pengurangan PTKP, ya, itu adalah saudara kandung. Karena dalam pengertian keluarga garis lurus ke samping 1 derajat. Atau saudara ipar, ya, semenda 1 derajat. Nah, saudara dari bapak ibu, paman, bibi, tante, om, guys ya, tidak termasuk pengertian di keluarga sedarah, keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Jadi ini benar-benar garis keturunan lurus, guys. Bukan ke samping.
Anak angkat dapat diperhitungkan dalam PTKP sebagai tanggungan. Tapi pajak punya kriteria, guys. Sebenarnya ada 3 nih kriteria. Pertama adalah seseorang yang belum dewasa. Nah, di undang-undang kita belum dewasa itu kan tidak lebih dari 18 tahun, guys. Silahkan cek ya di video Andrik Channel sebelumnya. Kemudian, anak angkat itu tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dari wajib pajak yang bersangkutan dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan. Oke? Nah, tanggungan sepenuhnya ini, guys, ini benar-benar harus melihat berdasarkan keadaan yang nyata. Ya, keadaan nyata itu pertama adalah tinggal bersama dengan wajib pajak yang menanggung. Kemudian, si anak angkat tadi tidak mempunyai penghasilan sendiri dan tidak pula turut dibantu oleh anggota keluarga yang lain, ya, atau oleh orang tuanya sendiri. Jadi kalau ternyata nih misalnya si pihak wajib pajak yang ingin menjadikan anak angkat ini tanggungan, sekedar menyumbang, membantu gitu ya, kemudian bertanggung jawab dan sebagainya, tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya. Jadi benar-benar ya di sini tinggal bersama, guys. Tampak secara nyata tidak punya penghasilan dan tidak dibantu oleh yang lain. Jadi benar-benar si WP, si wajib pajak itulah yang harus menanggung. Begitu, guys. Kalau anak angkat ingin dijadikan tanggungan secara pajak. Nah, batasan usia anak yang menjadi tanggungan dalam PTKP sudah jelas ya, kalau kita berlandaskan pada Undang-Undang PPH, itu adalah ya tidak lebih atau di bawah 18 tahun. Tapi guys, dalam beberapa penegasan oleh pihak otoritas, ini tahun-tahun sebelum 2000 guys ya, disebutkan penegasan bahwa anak kandung, anak tiri dapat dijadikan sebagai penambah PTKP adalah anak kandung yang belum berusia 21 tahun, belum pernah menikah, sedang tidak mempunyai penghasilan sendiri. Ya udah beda nih ya. Tadi di undang-undang bilang 18, ternyata penegasan ada yang bilang 21 tahun. Lalu ada juga yang bilang, anak kandung, anak tiri berusia antara 21 sampai dengan 25 tahun, ya, yang masih melanjutkan pendidikan. Dapat juga ditambahkan dalam PTKP sepanjang memenuhi persyaratan. Persyaratannya mirip-mirip tadi ya, tinggal bersama, secara nyata, tidak hanya sekedar membantu dan sebagainya, guys. Nah, jadi di sini ya kalau kita lihat lebih lanjut, ya mestinya kita berlandaskan pada Undang-Undang PPH, guys. Jadi kriteria seorang anak yang menjadi tanggungan, ya, berdasarkan undang-undang itu adalah 18 tahun, gitu ya, 18 tahun. Nah, yang jadi masalah sekarang kan banyak nih, setelah S1 lulus gitu ya, antara usia-usia 21, 22, lanjut ke S2, belum bekerja, masih melanjutkan pendidikan. Nah, udah gitu 25, 26, ternyata S3. Nah, gimana tuh? Ini banyak, guys. Kasus-kasus seperti ini ada gitu dalam praktek. Apakah masih ditanggung? Ya, balik lagi sih sebelumnya, guys ya. Nah, di sini kita benar-benar kejujuran seseorang ini diuji. Karena kan kita, orang pribadi itu kan self-assessment ya. Jadi kita benar-benar harus sesuai keadaan sebenarnya. Kalau ternyata memang sudah dewasa secara usia, batas usia sudah lewat 18 tahun, yang mestinya jangan lagi ditanggung sama orang tua dong, guys. Begitu ya. Jadi kita memang harus mulai menimbulkan dari sedini mungkin sebenarnya gerakan kemandirian, guys. Intinya sih itu sebetulnya. Oke, itu guys, batasan usia. Di bawah 18 tahun. Boleh tidaknya seorang wanita menjadi kepala keluarga, artinya dia menanggung seluruh hidup keluarganya, di mana suaminya tidak berpenghasilan, guys. Pada prinsipnya di sini melihat pada status dan kemampuan suami lagi nih untuk menghidup keluarga. Nah, dalam ketentuan pajak, besaran PTKP bagi wanita
bagi pegawai wanita gitu ya, itu adalah sebenarnya kalau dia menikah atau tidak, PTKP itu hanya untuk dirinya sendiri yang tadi sudah kita bahas. Tetap aja seorang wanita ini PTKP-nya adalah TK-0. Nah, bagi pegawai yang tidak menikah itu kan dapat tambahan ini ya, bisa mendapat tambahan tanggungan nih ya, sepanjang bagi dirinya sendiri ditambah PTKP di keluarga menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, tapi guys, ada aturan dalam peraturan pelaksanaan dari pemotongan PPh 21 sepanjang pegawai dapat menunjukkan keterangan tertulis ya, keterangan tertulis dari pemerintah daerah paling rendah kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima ya atau memperoleh penghasilan atau tidak berpenghasilan, maka PTKP dapat diberikan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dapat ditambah dengan status kawin. Oke, ya, status kawin dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Jadi dia bisa menjadi TK-3. Tapi itu tadi, harus ada keterangan yang menyatakan bahwa suaminya tidak berpenghasilan dari kecamatan. Nah, ini menjadi momok akhirnya, guys. Jadi, ya pertama ya, yang namanya kita di negara kita ini kan, apalagi seorang wanita ngurus ke kecamatan. Itu ya biasanya kan banyak sekali orang yang nyinyir, guys. Nyinyir ya dia nih suaminya ternak teri gitu ya, antar anak, antar istri. Ada aja guys kayak gitu, guys. Ya, tapi kalau misalnya memang ingin gitu ya, ini apalagi kita balik lagi nih, yang namanya beban pajak keluarga gitu ya, itu memang harus kita perhitungkan benar-benar, karena pajak ini kan kalau ada tambahan pembayaran gitu ya, atau bila dipotong pajaknya PPh 21 guys ya oleh si pemberi kerja, maka semakin kecil PTKP, pemotongan PPh pasal 21 juga menjadi semakin besar gitu ya. Di akhir tahun kan tidak bayar lagi, tapi tetap aja untuk bulannya ini loh guys, PTKP itu kan mengurangi penghasilan neto. Oke? Semakin besar PTKP, penghasilan itu semakin kecil, walhasil PPh 21 juga semakin kecil. Nah, jadi guys, kalau kita kembali lagi ke wanita, ya, maka PTKP itu jadinya bagi para wanita jadi begini nih guys, ya, jadi seperti ini nih. Oke, bagi wanita ya, kita review kembali, karena sebelumnya ada penghitungan PH bagi wanita menikah. Nah, ini untuk semuanya sekarang. PTKP bagi wanita, status menikah, berarti hanya dirinya sendiri, yaitu 54 juta setahun. Oke. Status tidak kawin, untuk dirinya sendiri sama yang ini, 54 juta, tapi bisa juga menanggung ya, sepanjang garis keturunan lurus, guys. Oke, tanggungan maksimal 3, jadinya dia TK-3 gitu ya. Nah, status kawin, suami tidak menerima memperoleh penghasilan. Selain untuk dirinya sendiri, ya, juga status kawin plus tanggungan maksimal 3 orang. Jadi dia seperti kepala keluarga. Sepanjang bisa menunjukkan keterangan tertulis ya dari Pemda setempat, ya, serendah-rendahnya adalah kecamatan. Oke, maka dia boleh ini. Nah, itu guys, segala hal yang perlu kita ketahui terkait PTKP, ya. Jadi PTKP ini sebenarnya ada dalam ranah penghitungan PPh pasal 21. Tapi dalam hitung PPh orang pribadi, PTKP ini pun menjadi hal yang signifikan karena mengurangi penghasilan neto, gitu ya. Tergantung nanti guys, siapa kita pribadi, apakah kita pegawai atau pengusaha. Silakan cek bahasan masing-masing di video yang sudah disajikan dalam Andrik Channel. Oke guys, demikian apa yang perlu kita tahu terkait dengan PTKP. Sampai jumpa di video berikutnya ya dalam Andrik Channel. Terima kasih. Oke. Jangan lupa subscribe guys ya. Ya, lebih bagus lagi like dan share guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.